Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan judul Pendidikan Politik di Indonesia. Nah, pendidikan politik itu merupakan unsur penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat. Melalui pendidikan politik, itu masyarakat dibekali pemahaman mengenai sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dan proses politik. Nah, semoga materi yang saya sampaikan ini itu dapat menambah wawasan dan dorongan tumbuhnya kesadaran politik yang konstruktif di tengah masyarakat. Jadi, mari kita menyimak video berikutnya. Pengertian politik di Indonesia. Nah, pendidikan politik di Indonesia ini itu merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada negara. Nah, terutama di generasi muda mengenai pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan dalam dunia politik. Nah, hal ini itu mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita juga bisa berpartisipasi dalam pemilu serta cara menyalurkan aspirasi secara damai dan konstitusional. Nah, lebih dari sekedar teori, ini pendidikan politik juga itu bertujuan untuk membangun kesadaran politik kita atau politik yang kritis dan bertanggung jawab. Artinya, warga negara itu diharapkan harus memahami dua politik, tetapi juga aktif terlibat dalam proses demokrasi seperti memberikan suara dan pemilu. Mereka juga harus ikut serta dalam diskusi politik, serta pengawasan kinerja pemerintahan. Nah, sikap kritis ini tuh penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak mudah terprovokasi atau dimanipulasi oleh informasi palsu atau kepentingan politik tertentu. Nah, adapun itu perkembangan politik di Indonesia, itu adalah perkembangan politik di Indonesia yang mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Nah, yang pertama itu di fase Orde Baru atau orde lama tapi ke Orde Baru. Nah, pada awalnya itu pendidikan politik ini lebih banyak difokuskan di lingkungan sekolah formal. Materinya pun masih terbatas pada nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Dengan pendekatan top-down di masa Orde Baru ini, pendidikan politik cenderung diarahkan untuk mendukung ideologi negara dan pemerintahan saat ini. Nah, yang kedua itu era reformasi. Setelah reformasi di tahun 1998 itu ruang kebebasan politik itu terbuka lebar, di mana pendidikan politik itu mulai berkembang mulai jalur non formal seperti pelatihan kepemudaan, seminar politik dan diskusi komunitas serta kegiatan organisasi masyarakat. Pendidikan ini itu tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari LSM, media dan organisasi mahasiswa. Adapun itu ada era digital dan media sosial, di mana saat ini pendidikan politik itu mengalami perluasan seperti atau melalui platform digital. Warga terutama generasi muda itu mendapatkan informasi dan edukasi politik di media sosial, webinar, podcast, YouTube, serta forum diskusi daring. Pendekatan ini itu membuat pendidikan politik itu lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga namun juga memiliki tantangan seperti potensi penyebaran hoaks dan polarisasi opini. Nah, pendidikan politik yang baik dan inklusif itu sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan politik yang memadai. Nah, karena itu masyarakat diharapkan atau mereka mampu menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini. Fungsi pendidikan politik yang pertama itu membentuk tata laku individu agar adaptif dan lingkungan politik. Nah, pendidikan politik ini itu berfungsi untuk membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang agar mampu menyesuaikan diri dengan realitas politik yang terus berubah. Nah, individu diajarkan untuk memahami dinamika sistem pemerintahan
kebijakan publik, serta bagaimana itu kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu itu mereka apatis atau terasing dari kehidupan politik, tapi justru mampu bersikap krisis dan responsif terhadap isu-isu politik. Adapun yang kedua itu membangun masyarakat dengan sikap politik yang mampu mendukung demokrasi. Mulai pendidikan politik, masyarakat didorong untuk memahami pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, keadilan, kesetaraan, dan partisipasi. Nah, masyarakat akan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga demokrasi dari ancaman seperti otoritarianisme, politik uang, atau intoleransi. Sikap demokrasi ini itu penting agar kehidupan politik berjalan sehat dan adil. Nah, yang kedua itu mencetak pemimpin muda yang berintegrasi dan visioner, di mana pemimpin politik juga itu berperan sebagai wahana kaderisasi kepemimpinan. Dengan bekal pengetahuan dan nilai-nilai politik yang benar, generasi muda diarahkan menjadi pemimpin masa depan yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Mereka tidak hanya memahami sistem politik, tapi juga memiliki visi, komitmen moral, dan kepedulian sosial. Adapun tujuan pendidikan politik seperti yang pertama itu meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban negara. Ini tuh seperti pendidikan politik ini bertujuan untuk membangkitkan pemahaman masyarakat kita atau pemahaman masyarakat tentang hak politik bagi mereka, seperti hak memilih, menyuarakan berpendapat maupun mengakses informasi publik. Selain itu, warga negara itu juga disadarkan akan kewajibannya seperti mematuhi hukum, menjaga ketertiban umum, dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Nah, yang kedua itu mendorong partisipasi politik aktif dan bertanggung jawab, di mana pendidikan politik ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya memahami sistem politik, tapi juga terlibat secara aktif dan dalam proses politik. Hal ini tuh meliputi partisipasi dalam pemilihan umum, keikutsertaan dan forum-forum diskusi kebijakan, serta ketertiban dalam organisasi masyarakat atau partai politik. Namun, keaktifan ini tuh tidak boleh sembarangan, harus diimbangi dengan tanggung jawab dan moral dan sosial. Masyarakat diajarkan untuk mengedepankan dialog yang sehat, menghormati perbedaan pendapat, dan menghindari tindakan yang merusak demokrasi seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau politik uang. Dengan kata lain, pendidikan politik itu membekali warga agar menjadi peserta demokrasi yang cerdas, sadar, dan etis. Nah, yang ketiga itu membantu warga negara yang kooperatif, toleran, dan solider, di mana pendidikan politik ini itu tidak hanya fokus pada aspek hak dan partisipasi individu, tapi juga itu menanamkan nilai-nilai hidup bersama dalam keberagamaan. Dalam masyarakat demokratis, sistem Indonesia yang majemuk penting untuk membentuk warga yang komprehensif, yaitu seperti suka bekerja sama, di mana toleransi itu menghormati perbedaan, dan solider itu memahami rasa kebersamaan dan empati sosial. Dengan pemahaman lain, politik yang baik, warga negara diharapkan tidak mudah terpecah oleh isu-isu sara, konflik kepentingan, atau polarisasi politik. Sebaiknya mereka akan membangun jembatan komunikasi yang sehat, mendukung inklusivitas dan aktif, dan menyelesaikan masalah bersama secara damai dan konstruktif, di mana tujuan itu menjadi landasan penting bagi stabilitas politik dan persatuan nasional. Adapun yang keempat itu mengembangkan etika dan tanggung jawab politik. Nah, tujuan terakhir dari pendidikan politik ini adalah menanamkan kesadaran etis dan tanggung jawab dalam berpolitik. Politik seharusnya bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga soal moralitas atau bagaimana keputusan dan kebijakan yang diambil mampu mencerminkan kebaikan bersama.
Nah, melalui pendidikan politik ini, warga didorong untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan kepedulian sosial, di mana mereka harus dilatih untuk bersikap jujur, menolak korupsi, serta berpikir jangka panjang demi kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan golongan atau pribadi kita. Nah, dengan adanya etika politik ini, para pemimpin dan pemimpin masa depan akan memiliki integritas, menjauh dari praktik manipulatif, dan menjaga amanah yang diberikan rakyat. Hal ini tuh sangat penting agar demokrasi bisa berjalan dengan bermartabat dan benar-benar berpihak kepada kesejahteraan publik. Bentuk-bentuk pendidikan politik. Yang pertama itu formal, di mana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, pendidikan politik secara formal ini dilakukan melalui kurikulum pendidikan nasional, khususnya dalam mata pelajaran atau mata kuliah seperti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan atau disebut dengan PPKN, atau pendidikan sosial politik yang lainnya. Nah, di jenjang sekolah maupun perguruan tinggi itu peserta didik dikenalkan pada dasar-dasar kehidupan bernegara seperti sistem pemerintahan, fungsi lembaga negara, peran warga negara, pemilu, hingga hak asasi manusia. Melalui bentuk formal ini, itu peserta didik memperoleh pemahaman politik secara sistematis dan berstruktur sejak usia dini hingga dewasa, sehingga menjadi bekal untuk partisipasi aktif di masyarakat. Non-formal seperti pelatihan kader, seminar, diskusi publik, atau media digital. Nah, pendidikan politik non-formal ini itu mencakup berbagai aktivitas yang tidak melalui jalur pendidikan resmi, namun tetapi memiliki peran besar dalam peningkatan literasi politik masyarakat. Nah, kegiatan seperti ini itu pelatihan kader oleh partai politik, organisasi pemuda, LSM, maupun komunitas sosial membuka ruang bagi masyarakat untuk mendalami isu-isu politik secara langsung dan aplikatif. Nah, diskusi politik, webinar, dan konten edukatif melalui media sosial atau platform digital juga menjadi media non-formal yang efektif, terutama bagi generasi muda. Melalui bentuk ini, politik menjadi lebih dekat dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Keluarga dan masyarakat, seperti peran orang tua dan tokoh masyarakat. Nah, pendidikan politik ini tumbuh dari lingkungan berdekat, yaitu keluarga dan masyarakat. Orang tua itu memiliki peran penting dalam mengenalkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa kepada anak, seperti kejujuran, bertanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air. Nah, selain itu, tokoh masyarakat seperti ulama, guru, tokoh adat, dan pemimpin komunitas dapat menjadi teladan dalam menyampaikan nilai-nilai politik yang santun, bijaksana, dan berlandaskan pada semangat kebersamaan. Dalam konteks ini, itu pendidikan politik sangat penting, atau pendidikan politik ini menjadi bagian dari pembentukan karakter sosial dan budaya warga negara kita. Nah, yang keempat itu media massa atau penyebaran informasi politik yang bertanggung jawab. Media massa, baik cetak, elektronik maupun digital, itu memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan menyebarluaskan informasi politik. Nah, melalui berita, wawancara, editorial, atau program diskusi, masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi tentang kebijakan pemerintah, tokoh publik, isu sosial, dan proses demokrasi. Namun, penting bagi media untuk menyajikan informasi secara netral, objektif, dan tidak provokatif, agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan atau bersifat hoaks. Media yang bertanggung jawab akan mendukung pendidikan politik yang mencerdaskan, bukan untuk memecah belah. Urgensi pendidikan politik. Yang pertama itu untuk menangkal apatisme dan politik praktis yang manipulatif, di mana banyak masyarakat, terutama generasi muda, merasa tidak peduli atau bahkan anti terhadap politik karena menganggap dunia politik kotor dan penuh intrik.
Nah, pendidikan politik ini sangat penting untuk menghilangkan sikap apatis tersebut dan menggantikannya dengan pemahaman bahwa politik adalah bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan politik juga membantu masyarakat mengenali dan menolak praktik-praktik manipulasi seperti politik uang, kampanye hitam, dan ujaran kebencian. Dengan pemahaman politik yang baik, masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, bukan korban politik praktis. Yang kedua itu menjaga kelestarian Pancasila dan Undang-Undang 1945, di mana pendidikan politik ini berfungsi sebagai benteng pertahanan ideologis bangsa. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan ideologi dan nilai-nilai asing, penting bagi warga negara untuk memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusi tertinggi. Nah, tanpa pendidikan politik, masyarakat bisa kehilangan orientasi kebangsaan dan mudah terpengaruh oleh ideologi ekstrim yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi sarana untuk memperkuat jati diri bangsa dan menjaga keberlangsungan sistem demokrasi Pancasila. Nah, yang terakhir itu mendorong demokrasi yang stabil, dinamis, dan efektif, di mana demokrasi yang sehat itu membutuhkan partisipasi warga negara yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab. Pendidikan politik ini memberikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan publik dan setiap proses politik dari pemilu, penyusunan kebijakan hingga pengeluaran kekuasaan. Demokrasi yang tidak stabil tidak hanya mengandalkan sistem, tapi juga kualitas negaranya. Dengan pendidikan politik, warga negara itu mampu berpikir kritis, menghormati perbedaan, dan turut serta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa secara damai. Hasil akhirnya adalah terciptanya demokrasi yang tidak hanya prosedural, tapi juga substansial, yakni demokrasi yang benar-benar membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Adapun masalah politik di Indonesia saat ini. Nah, yang pertama itu rendahnya partisipasi politik masyarakat, khususnya pemuda. Meskipun di Indonesia adalah negara demokrasi, partisipasi politik masyarakat itu masih cenderung rendah, terutama di kalangan generasi muda. Banyak pemuda yang merasa tidak percaya terhadap sistem politik atau menganggap politik sebagai hal yang kotor dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini tuh menyebabkan kekurangnya ketertiban aktif dalam pemilu, diskusi kebijakan, dan kegiatan politik lainnya. Padahal suara pemuda itu sangat menentukan masa depan bangsa. Ada juga penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial. Nah, media sosial itu telah menjadi alat komunikasi utama, namun juga menjadi tempat subur penyebaran informasi palsu, seperti hoaks dan disinformasi politik. Banyak masyarakat yang tidak mampu membedakan antara informasi yang valid dan yang menyesatkan. Hal ini itu dapat menciptakan persepsi yang salah, memperburuk polarisasi, dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Nah, adapun yang ketiga itu politik dinasti dan pragmatisme yang menghambat regenerasi, di mana politik dinasti di mana kekuasaan politik diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga masih marak terjadi di berbagai daerah. Nah, praktik ini itu membatasi kesempatan generasi muda dan tokoh-tokoh baru untuk tampil dan berkontribusi dalam pemerintahan. Selain itu, pragmatisme politik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada ideologi semakin mempersempit ruang bagi politik yang ideal dan berpihak pada rakyat. Yang keempat itu politik uang dan korupsi yang merusak demokrasi. Politik uang masih menjadi masalah serius dalam pemilu dan politik Indonesia. Banyak calon legislatif atau kepala daerah yang menggunakan uang untuk membeli suara. Hal ini untuk menciptakan politik transaksional, merusak keadilan demokrasi, dan memperkuat politik korupsi seperti terpilih atau setelah terpilih. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan lebih condong pada kepentingan elit
daripada kepentingan rakyatnya. Nah, yang kelima itu kesenjangan akses pendidikan politik. Tidak semua lapisan masyarakat itu memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan politik. Di daerah terpencil atau kelompok marginal, informasi dan pemahaman tentang hak politik, proses demokrasi, dan kebijakan publik masih sangat terbatas. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang kritis dan mudah dimanipulasi oleh elit politik yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang keenam itu konflik politik dan polarisasi sosial. Persaingan politik yang tidak sehat seringkali memicu konflik antara pendukung, terutama pada masa pemilu. Nah, polarisasi ini atau keterbelahan sosial menjadi sangat dalam karena adanya fanatisme politik, perbedaan ideologi, dan penyalahgunaan isu-isu sensitif seperti agama atau suku. Hal ini itu mengganggu kohensi sosial dan mengancam persatuan bangsa. Adapun peran pemuda dalam dunia politik. Nah, yang pertama itu pilar masa depan demokrasi. Pemuda merupakan bagian terbesar dari polarisasi Indonesia dan memiliki energi, semangat, seperti potensi besar dalam membawa perubahan. Sebagai generasi penerus, pemuda ini memiliki peran vital untuk menjaga, membangun, dan memperkuat sistem demokrasi yang sehat dan inklusif. Masa depan demokrasi itu sangat bergantung pada ketertiban aktif pemuda hari ini. Nah, yang kedua itu meningkatkan kesadaran dan partisipasi demokrasi, di mana pemuda dapat menjadi agen yang menyebarkan kesadaran tentang pentingnya demokrasi dan hak-hak politik kepada masyarakat luas. Dengan memanfaatkan media sosial, komunitas, dan ruang diskusi publik, pemuda bisa mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap isu-isu politik dan aktif dalam kegiatan demokrasi seperti pemilu, musyawarah warga, atau kegiatan sosial politik lainnya. Yang ketiga itu membentuk karakter kritis dan mandiri. Politik yang sehat itu memerlukan individu yang berpikir kritis, tidak mudah dipengaruhi hoaks, dan mampu menganalisis informasi secara objektif. Pemuda itu harus membiasakan diri untuk mencari informasi dari berbagai sumber, berpikir secara logis, dan membuat keputusan politik berdasarkan nilai dan prinsip yang benar. Nah, yang keempat itu penggerak partisipasi politik dan agen perubahan. Pemuda bisa menjadi pelopor gerakan politik yang baru, yang lebih bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyatnya melalui organisasi, kampanye, inovasi digital, atau bahkan terjun langsung dalam pemilu sebagai calon legislatif atau pengawasan pemilu. Pemuda dapat mendorong reformasi politik dan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan pro rakyat. Kesimpulan, pendidikan politik itu memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. Melalui pendidikan politik yang efektif, masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami hak dan kewajiban serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam sistem politik. Di tengah tantangan seperti apatisme, hoaks, politik uang, dan rendahnya partisipasi, pendidikan politik itu harus dikembangkan baik secara formal, non-formal, maupun melalui media sosial. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, stabil, dan berkelanjutan, serta memastikan lahirnya generasi penerus bangsa yang berintegrasi dan siap menjadi agen perubahan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.